Shalom, perkenalkan kami dari GK26 GB6. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang obat teofilin. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari teofilin. Teofilin adalah obat dari golongan santin yang masih cukup sering digunakan di Indonesia, terutama untuk mengobati penyakit asma dan penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Obat ini bekerja sebagai bronkodilator, artinya membantu melebarkan saluran nafas dengan cara menghambat enzim fosfodiesterase atau PDE. Proses ini meningkatkan kadar CAMP yang membuat otot-otot polos di bronkos menjadi lebih rileks, sehingga pasien bisa bernafas lebih lega. Selain itu, teofilin juga punya kelebihan dalam hal penyerapan obat, bahkan ketika diberikan secara oral. Tingkat absorpsinya sangat tinggi, yaitu sekitar 90-95%. Selanjutnya, obat teofilin juga memiliki nama generik dan nama paten. Nama generik dari obat ini adalah teofilin, yaitu nama resmi yang digunakan secara ilmiah dan tertera di resep. Sedangkan nama paten, atau bisa disebut juga nama dagang, adalah nama yang diberikan oleh perusahaan farmasi yang memproduksi obat tersebut. Beberapa contoh nama paten dari obat teofilin yaitu elixopilin, unipilin, pulmopilin, bufabron, retapil SR, dan teolair. Jadi meskipun kandungannya sama, nama dagangnya bisa berbeda-beda tergantung pabrik yang membuatnya. Obat teofilin memiliki sediaan dalam bentuk kapsul, tablet, kaplet, dan juga sirup. Dan ketiga sediaan ini diberikan melalui oral. Selain itu, obat teofilin memiliki sediaan injeksi dalam bentuk ampul yang diberikan secara intraven. Obat teofilin adalah obat bronkodilator golongan santin, di mana obat ini berfungsi untuk membantu otot-otot dalam saluran pernapasan berelaksasi sehingga lebih mudah dan lebih lancar untuk bernafas. Lalu obat teofilin ini juga masuk ke dalam klasifikasi obat keras, di mana hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Namun terdapat obat teofilin dalam bentuk tablet dengan sediaan kurang dari 150 mg per tablet yang merupakan golongan obat bebas terbatas yang bisa diperoleh tanpa resep dokter. Saya akan menjelaskan tentang indikasi dan kontraindikasi pada obat teofilin. Indikasi pada obat teofilin bisa digunakan untuk menangani gangguan pernapasan karena sifatnya sebagai bronkodilator, yaitu melebarkan saluran nafas. Ada beberapa kondisi di mana obat teofilin bisa digunakan. Contohnya asma bronkial, bisa membantu merelaksasi otot polos di saluran nafas. Yang kedua, penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK. Teofilin berperan sebagai terapi tambahan untuk meningkatkan fungsi paru dan meredakan gejala sesak. Yang ketiga, apnea pada bayi prematur. Teofilin digunakan untuk merangsang pusat pernapasan di otak. Yang keempat, meningkatkan kontraksi otot diafragma. Bisa membantu memperkuat kontraksi otot diafragma yang sangat penting untuk membantu pernapasan. Ada juga kontraindikasi teofilin. Teofilin tidak boleh digunakan pada kondisi tertentu karena resiko efek samping serius. Contohnya alergi terhadap teofilin, gangguan irama jantung, gangguan hati berat, riwayat kejang, tukak lambung aktif, hipertiroidisme. Yang ketujuh, wanita hamil dan menyusui. Di sini saya membahas tentang efek samping dari teofilin. Yang pertama, berdasarkan sistem rekan. 1. Gastrointestinal. Efek sampingnya seperti mual, muntah, diare. Teofilin dapat mengiritasi saluran pencernaan, terutama lambung dan usus. Obat ini meningkatkan sekresi asam lambung dan mengganggu motilitas usus, sehingga menimbulkan gejala seperti mual, muntah, diare, dan nyeri perut. Yang kedua, sistem saraf pusat. Efek sampingnya seperti sakit kepala, gelisah, insomnia, dan tremor. Teofilin bekerja dengan cara menghambat enzim fosfodiesterase dan meningkatkan aktivitas adrenalin serta neurotransmitter di otak. Akibatnya terjadi peningkatan stimulasi. Yang ketiga, kardiovaskular. Teofilin merangsang jantung melalui efek simpatis, yaitu meningkatkan pelepasan katekolamin serta meningkatkan sensitivitas jantung terhadap rangsangan listrik. Kemudian di sini ada juga efek samping berat atau toksik. Yang pertama, aritmia jantung, contohnya seperti fibrilasi atrium ventrikular. Teofilin memiliki efek simpatomimetik, yaitu meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis dan kadar katekolamin seperti adrenalin. Yang kedua, kejang. Teofilin dapat menstimulasi sistem saraf pusat secara berlebihan, terutama jika kadar obat dalam darah terlalu tinggi. Yang ketiga, delirium atau halusinasi. Teofilin mempengaruhi otak melalui aktivasi reseptor adenosin dan peningkatan katekolamin. Di sini juga ada faktor yang meningkatkan risiko efek samping. Yang pertama, dosis berlebihan atau overdosis. Jika kadar obat dalam darah meningkat melebihi batas aman, hal ini dapat memicu gejala toksisitas seperti mual, muntah, kejang, aritmia jantung, bahkan bisa menyebabkan kematian.
Kemudian interaksi dengan antibiotik, misalnya ciprofloxacin, erythromycin. Kemudian yang ketiga, merokok. Rokok ini mengandung zat seperti poliaromatik hidrokarbon yang menginduksi enzim hati, sehingga mempercepat metabolisme teopilin. Kemudian yang keempat, usia lanjut atau gangguan hati. Ini bisa meningkatkan efek samping karena fungsi hati dan ginjal akan menurun sehingga menyebabkan penumpukan teopilin dalam tubuh, sehingga meningkatkan resiko kejang, aritmia, dan gejala toksik lainnya. Demikian saja. Berikutnya yaitu farmakodinamik. Jadi, mekanisme kerja teopilin yang pertama, stimulasi aktivitas selular. Teopilin bekerja dengan menghambat enzim PDE sehingga kadar CMP itu meningkat. CMP tinggi membuat otot pola saluran napas rileks, lalu terjadi bronkodilatasi, akhirnya napas bisa menjadi lega. Juga mengurangi peradangan dengan menghambat pelepasan histamin dan leukotriene. Yang kedua yaitu antagonis reseptor adenosin A1 dan A2. Teopilin bertindak sebagai antagonis kompetitif, mencegah adenosin atau zat yang menyebabkan bronkokonstriksi dan sedasi, dan berikatan dengan reseptor. Efeknya saluran napas melebar, denyut jantung meningkat, dan sistem saraf pusat terstimulasi. Tiga yaitu intervensi enzim PDE. PDE biasanya menghancurkan CAMP, tetapi teopilin menghambat PDE sehingga CAMP bertahan lebih lama, menghasilkan efek bronkodilator dan stimulasi lebih kuat. Namun, jika CAMP terlalu tinggi, bisa sebabkan efek samping seperti jantung berdebar, gelisah, insomnia. 4. Tidak memiliki selektivitas toksik. Artinya, teopilin tidak hanya bekerja di saluran napas, tapi juga mempengaruhi jantung, sistem saraf pusat, dan lambung. 5. Rentang terapi sempit. Artinya, jarak antara dosis efektif dan dosis toksik sangat kecil. Kadar darah harus dijaga antara 10-20 mikrogram per mililiter. Jadi, sebagai perawat kita harus memperhatikannya. 6. Rute dan waktu pemberian. Itu tidak diberikan secara intramuskular karena bisa sebabkan iritasi jaringan dan penyerapannya tidak stabil. Lebih umum diberikan oral untuk jangka panjang dan IV untuk kondisi darurat, kerja cepat dan mudah dikontrol. Lalu diberikan setelah makan untuk mengurangi risiko iritasi lambung, walau penyerapan lebih lambat, tapi efek tetap baik dan lebih aman. Lalu farmakokinetik teopilin, itu tubuh memproses obat dari masuk hingga keluar. Jadi konsentrasi kritis dan dosis muatan konsentrasi efektif itu sekitar 10-20 mikrogram per mililiter. Kurang dari 10 bisa tidak efektif dan lebih dari 20 bisa mengakibatkan toksisitas. Bisa mual, kejang, dan jantung berdebar. Lalu loading dosis awal besar untuk cepat capai kadar efektif, contoh 5-6 mg per kilogram berat badan IV, pelan saat asma berat. Yang pertama, absorpsi atau penyerapan. Diserap di usus atau rute oral, itu bioavailabilitasnya tinggi sekitar 90-100%. Makanan itu dapat memperlambat penyerapan tapi tidak menurunkan efek. Kadang justru menstabilkan kadar darah. Sediaan lambat juga kadar stabil. Kurangi risiko lonjakan dan efek samping. Lalu 2 itu distribusi atau penyebaran. Dia menyebar ke paru-paru, otak, dan otot. 40% terikat protein plasma, sisanya aktif. Bayi atau lansia, distribusi berubah, jadi efek bisa lebih kuat atau lebih lama. Metabolisme, yang ketiga itu metabolisme itu diubah di hati oleh enzim CYP1A2. Itu hasilnya metabolit yang larut air dibuang lewat ginjal. Jika fungsi hati terganggu, maka risiko penumpukan dan toksisitas meningkat. Lalu keempat itu ekskresi atau pengeluaran. Jadi dikeluarkan lewat urin sekitar kurang lebih 90% sebagai metabolit. Gangguan ginjal dapat menyebabkan pengeluaran lambat dan menyebabkan toksisitas. Keasaman urin dan kerja ginjal juga bisa mempengaruhi kecepatan ekskresi. Lalu ada waktu paruh. Dewasa sekitar kurang lebih 8 jam, anak-anak lebih cepat, bayi lansia atau yang memiliki gangguan hati itu bisa sekitar 24-36 jam. Itu menentukan frekuensi pemberian obat. 6 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada usia. Bayi dan lansia memproses obat lebih lambat. Berat badan, itu pasien kurus bisa lebih sensitif. Lalu jenis kelamin dan lemak tubuh, itu bisa mempengaruhi distribusi. Lalu fungsi hati dan ginjal, itu penting untuk metabolisme dan ekskresi. Lalu lingkungan dan gaya hidup, merokok dapat mempercepat metabolisme karena induksi enzim CYP1A2. Lalu interaksi obat, itu bisa mempercepat atau memperlambat pengolahan obat. Lalu toleransi dan akumulasi, itu pemberian terlalu sering tanpa cukup waktu untuk ekskresi bisa menyebabkan penumpukan dan toksisitas. Selanjutnya, dosis dan cara pemberian. Berikut adalah dosis umum teopilin. Dewasa, awal 200 mg tiap 12 jam dapat ditingkatkan menjadi 300-400 mg tiap 12 jam. Dosis maksimal 600 mg per hari. Untuk anak-anak di atas 6 tahun, berdasarkan berat badan dan usia awal, 12-14 mg per kilogram per hari, maksimal 600 mg per hari. Untuk lansia
diturunkan sesuai kondisi kesehatan umum selanjutnya. Untuk dosis intravena untuk dewasa, dosis awal 5-6 mg per kilogram berat badan, diberikan perlahan lewat infus selama 20-30 menit, dosis lanjutan 0,4-0,9 mg per kilogram berat badan per jam, melalui infus terus-menerus. Selalu ikuti anjuran dokter atau apoteker karena dosis bisa bervariasi tergantung respon tubuh dan kadar teopilin dalam darah. Cara pemberian, jangan dikunyah atau dihancurkan karena akan membuat obat lebih cepat terserap dan meningkatkan resiko efek samping. Telan utuh tablet teopilin dengan air, minum obat 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Untuk kapsul lepas lambat, isi kapsul boleh dicampur dengan makanan lunak, tetapi tetap tidak boleh dikunyah. Untuk sirup, kocok terlebih dahulu sebelum diminum dan gunakan gelas takar agar dosis tepat. Teopilin digunakan untuk mengontrol gejala asma dan penyakit paru lainnya, bukan untuk menyembuhkan. Tetap minum obat meski merasa sehat, jangan hentikan tanpa berkonsultasi dengan dokter. Jika lupa minum obat, segera minum saat ingat. Jika sudah dekat dengan jadwal berikutnya, lewati dosis yang terlupakan. Jangan menggandakan dosis. Untuk cara pemberian intravena, diberikan lewat infus intravena secara perlahan, dilarutkan dengan NaCl 0,9% atau dextrose 5%. Tidak boleh disuntikan langsung secara Sekarang cepat. kita akan masuk pada tahap nursing consideration. Jadi, nursing consideration ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perawat dalam melakukan sebuah tindakan, baik sebelum, selama, dan juga sesudah melakukan tindakan. Nah, kira-kira apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kita bisa jelaskan kepada pasien tentang obat teopilin ini, karena dapat membantu membuka saluran pernafasan dan juga memperlancar pernafasan. Kemudian, kita bisa ingatkan pasien untuk tidak minum kafein berlebih, seperti kopi, teh, dan juga soda, karena dapat memperkuat efek samping, seperti jantung berdebar dan juga tremor. Kemudian, kita bisa edukasi pasien tanpa efek samping, sistem saraf pusat seperti gelisha, insomnia, tremor, dan juga sakit kepala. Kemudian, kita bisa ajarkan pasien minum obat sesuai jadwal untuk menjaga kadar tetap stabil. Kemudian kita bisa edukasi pasien untuk tidak merokok karena merokok meningkatkan metabolisme teopilin atau aktivitasnya menurun. Kemudian kita bisa anjurkan pasien untuk tidak menghentikan obat secara tiba-tiba tanpa berkonsultasi. Yang terakhir, kita bisa beritahu pasien pentingnya kunjungan kontrol rutin, terutama bila ada penyakit hati, ginjal, dan juga sedang mengonsumsi obat lain. Penggunaan teopilin pada kehamilan dan menyusui. Pada kehamilan, menurut FDA, teopilin termasuk kategori C, artinya boleh digunakan jika manfaatnya melebihi risiko. TGA juga mengklasifikasikan teopilin sebagai kategori C dengan catatan tidak ditemukan peningkatan malformasi pada penggunaan luas di wanita hamil. Namun studi pada hewan menunjukkan potensi efek teratogenik seperti sumbing, kelainan jari, mikromelia, dan kematian embrio, terutama pada dosis tinggi selama organogenesis. Pada ibu menyusui, teopilin dapat masuk ke dalam ASI dan pernah dilaporkan menyebabkan iritabilitas pada bayi. Konsentrasi teopilin pada ibu sebaiknya dijaga serendah mungkin karena risiko efek samping serius pada bayi sangat kecil, kecuali jika terjadi toksisitas pada ibu. Ini yaitu special precaution untuk obat teopilin. Yang pertama yaitu indeks terapis sempit. Teopilin memiliki rentang dosis terapeutik yang sempit 10-20 mg per liter, sehingga perbedaan kecil dalam dosis dapat menyebabkan efek toksik serius seperti mual, muntah, dan bahkan kematian. Yang kedua, monitoring ketat. Monitoring kadar teopilin dalam darah secara berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas terapi dan mencegah efek samping yang membahayakan. Hal ini membantu dokter untuk menyesuaikan dosis yang tepat. Yang ketiga, variasi metabolisme. Teopilin dimetabolisme oleh enzim sitokrom P451A2. Istilah ini merujuk pada enzim yang terlibat dalam metabolisme berbagai obat-obatan, termasuk teopilin, yang memiliki variasi genetik antar individu. Hal ini dapat mempengaruhi kecepatan eliminasi dan risiko toksisitas, sehingga penting untuk mempertimbangkan faktor genetik dalam menggunakan teopilin. Yang keempat yaitu interaksi obat. Kombinasi teopilin dengan obat lain dapat meningkatkan risiko efek samping seperti leukositosis dan gangguan gastrointestinal. Oleh karena itu, penting untuk memantau interaksi obat-obatan yang digunakan bersamaan. Yang kelima, penggunaan di Indonesia. Teopilin masih sering digunakan di Indonesia karena harga yang relatif murah dan terbatasnya akses ke terapi inhalasi modern, seperti LABA atau ICS. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan teopilin memerlukan pemantauan yang ketat untuk menghindari efek samping yang serius.